Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Herlina Nopiani SPD, calon penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banjar, SMP Negeri 1 Sungai Pinang. Fasilitator Ibu Nurul Mahbubah SPD dan pengajar praktik Bapak Gilang Dwi Kurniawan SPD. Di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran, dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yang mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan ruang untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu saya sebagai guru sering mendominasi pembelajaran atau yang disebut juga dengan teacher center. Di sini saya menganggap anak adalah sebagai objek dari pembelajaran. Selanjutnya, murid masih diibaratkan dengan kertas yang masih kosong. Lalu pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM saja, yang mana di sini dilihat dari nilai tugas dan ulangan mereka. Jadi, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Selanjutnya, ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik setiap anak. Dan juga, suasana kelas yang tertib dan tenang dalam pembelajaran merupakan fokus utama, sehingga terkadang tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dengan pelajaran saya. Dan sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Maksudnya, guru memberikan pelayanan yang terbaik untuk memudahkan anak dalam kegiatan proses pembelajaran. Murid sebagai subjek pembelajaran, artinya mereka memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai bakat dan minatnya. Kita sebagai guru hanya memberikan tuntunan yang benar agar mereka tidak salah arah dan menghargai setiap karakteristik belajar anak, karena saya yakin setiap anak dilahirkan dengan keunikannya, sehingga mereka memiliki kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Selanjutnya, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, lalu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Yang terakhir, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Selanjutnya, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yaitu merancang pembelajaran
yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center atau yang berpusat ke murid. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik ke mereka. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Setelah itu, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kesimpulan, ada banyak hal dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus segera kita terapkan di proses pembelajaran kita di kelas ataupun di sekolah. Salah satu contohnya yaitu anak atau murid itu tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, lalu kita dengan bebas menggambarkan atau memberikan warna pada kertas tersebut, padahal yang sebenarnya anak-anak itu sudah punya garis yang samar-samar, tinggal kita menebalkannya saja. Artinya, kita sebagai pendidik hanya menuntun garis anak atau murid itu menjadi lebih jelas sesuai dengan minat, bakat, dan keunikan serta keistimewaan mereka masing-masing. Pendidikan itu bukan hanya menuntut ilmu saja, tetapi kita juga harus memberikan suri tauladan menuntun anak untuk memiliki profil pelajar Pancasila berbudi pekerti yang baik. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak dan berhamba atau berpihak pada anak. Sekian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.